Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa kumpul kembali, kumpul bersama di sini guna kita pertama melaksanakan kewajiban kita berupa salat maghrib, alhamdulillah, yang mudah-mudahan salat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makin insyaallah kita akan menanti datangnya salat berikutnya, yaitu salat Isya, di mana menanti salat berikutnya ini terhitung kita sedang melaksanakan salat. Fahuwa fi salatin madama fi musalla. Maka dia terhitung sedang salat selama dia berada di tempat salatnya. Mungkin kita salat di musalla niki, terus kita duduk lagi di sini menunggu salat berikutnya. Maka selama kita duduk di sini, kita terhitung sedang melaksanakan salat. Dan dalam menunggu, kita akan nanti insyaallah mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membaca satu hadis dan kita akan berusaha untuk memahaminya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan bekal kita untuk mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Mudah-mudahan semua gerak-gerik kita, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua gerak-gerik kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sedikit gerakan kita namun menghasilkan banyak kebaikan bagi kita, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allahumma amin. Rahimani wa rahimakumullah. Malam ini
kita akan lanjut membaca kitab Riyadhus Shalihin di mana mungkin kita akan baca bab yang ke-25. Pernah kita bahas bab sebelumnya di sini? Hah? Enggak pernah. Berarti dari bab 1 sampai bab 24 antum belum dengar ini. Tiba-tiba kita bab 25 ini. La ilaha illallah. Khairan insyaallah. Berarti ya cari rekamannya. A'anakumullah. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di bab yang ke-25, babul amri bi'ada'il amanati. Bab perintah untuk menunaikan amanah. Bab perintah. Perintah siapa merintahkan kita ini? Allah merintahkan kita. Kalau perintah dari Allah, maka apa hukumnya? Wajib. Berarti wajib menunaikan amanah. Bab kita ini bab perintah menunaikan amanah. Berarti wajib hukumnya menunaikan amanah. Kalau kita tunaikan amanah, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak ditunaikan, apa dapatnya? Dosa. Ya, jadi wajib menunaikan yang namanya amanah. Nah, sekarang berikutnya apa itu amanah? Dikatakan oleh Al-Kafawi, amanah adalah kullu mafturida 'alal ibadi fahuwa amanah, kata beliau. Al-Kafawi mengatakan segala hal yang diwajibkan atas hamba, maka itu adalah amanah. Beliau mengatakan segala hal yang diwajibkan atas hamba, maka itu adalah amanah. Ka sholatin wa zakatin wa siyamin wa ada'i dinin wa ada'i dainin, kata beliau. Yang diwajibkan contohnya seperti sholat, zakat, puasa, bayar hutang, kata beliau. Ini semuanya amanah. Wa aukaduha, kata beliau. Dan yang paling ditekankan dari kewajiban-kewajiban itu, jadi amanah adalah melaksanakan kewajiban. Nah, dari kewajiban-kewajiban yang diamanahkan ini, yang paling ditekankan adalah kewajiban al-wada'i', yaitu menunaikan barang titipan. Menunaikan barang titipan, agar barang titipan itu ditunaikan nanti kepada orang yang berhak. Diberikan nanti kepada orang yang berhak. Itu amanah yang paling ditekankan. Wa auqadul wada'i'i, kata beliau, dan titipan yang paling ditekankan. Jadi titipan ini kan banyak, ini titipan ini. Titipan banyak. Titipan harta lah, titipan pendidikan, titipan jabatan, titipan banyak titipan ini. Dan titipan yang paling ditekankan, kata beliau, katmul asror, yaitu titipan berupa menyembunyikan rahasia. Menyembunyikan apa? Rahasia. Berarti menasade itu rahasia isi semetonta, maka itu amanah, itu harus kita jaga. Jangan sampai diberikan kepada yang tidak berhak. Ya, yang namanya rahasia-rahasia. Sopok batur misal poligami dia misal.
Terus dia bilang, rahasia deh, kata dia. Maka nggak boleh kasih tahu yang lain. Karena apa? Ini adalah amanah. Jelas niki? Jadi amanah adalah semua yang diwajibkan oleh Allah. Dan yang paling ditekankan adalah berupa titipan. Dan dari titipan-titipan itu yang paling ditekankan apa? Menyembunyikan rahasia. Ini amanah yang harus kita jaga. Di sini Syekh Salim Al-Hilali, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau membagi amanah menjadi dua. Membagi amanah menjadi dua. Ini lebih simpel ini. Beliau mengatakan ada amanah kepada Allah, ada amanah kepada hamba. Amanah kepada Allah, amanah kepada hamba. Amanah kepada Allah seperti sholat, zakat, ya. Atau secara singkat lagi 4 di surah Al-Asri. Apa itu yang 4 itu? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Nah, ini amanah kepada Allah. Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, bersabar di atasnya. Ini amanah kepada Allah. Yang kedua ada amanah kepada makhluk. Ada amanah kepada makhluk. Dan amanah kepada makhluk bagi dua lagi. Ada dia yang hissiyah, ada dia yang ma'nawiyah. Ada dia yang konkret, ada dia yang abstrak. Apa konkret bahasa batu yang? Nyata, apa abstrak? Tidak nyata sudah, tapi ada dia, cuma dia tidak nyata. Mana dia yang konkret, yaitu amanah berupa harta, amanah berupa barang, amanah berupa ya benda-benda lainnya. Adapun yang abstrak yaitu amanah berupa rahasia tadi. Amanah pendidikan, seseorang menitipkan anaknya, didikkan saya, berarti itu amanah itu. Amanah berupa jabatan, sida tene menjadi kepala desa, sida tene menjadi apalagi kepala takmir, ketua takmir masjid, sida menjadi dan lain sebagainya. Amanah berupa jabatan. Berarti titipan manusia yang sifatnya ma'nawi, dan itu titipan. Yang semuanya itu nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dia amanah, ya, yaitu segala hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kaitannya dengan Allah, ada kaitannya dengan manusia. Yang berkaitan dengan Allah yang 4 tadi, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Berkaitan dengan manusia bagi 2, ada yang konkret, ada yang abstrak. Konkret itu benda-benda ini, abstrak itu kayak tadi rahasia, jabatan dan lain sebagainya. Nah, itu dia yang namanya amanah. Dan menunaikan amanah hukumnya apa tadi? Wajib. Berarti kalau kita sembunyikan rahasia saudara kita, dapat pahala atau tidak? Dapat kita pahala. Di saat kita menjadi kadus dan kita amanah saat jadi kadus, dapat pahala atau tidak? Dapat kita pahala. Dan seterusnya. Karena semua ini adalah amanah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita akan baca hadis yang kedua di bab ini. Hadis kedua di bab tentang amanah ini. Dan dia termasuk hadis yang ke-200 dari kitab kita ini, kitab Riyadhus Shalihin. Di sini hadis yang ke-200 ini hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini
ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhar. Hudzaifah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku dua hadis. Mengabarkan kepadaku dua hadis, kata beliau. Ra'aitu ahadahuma, salah satu dari dua ini sudah saya lihat kejadiannya. Persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana antadhirul akhar. Dan sekarang saya sedang menanti kedatangan hadis yang kedua, kata. Maksudnya kedatangan tentang kejadian atau kebenaran dari hadis yang kedua. Jadi dua hadis disampaikan kepada beliau, kepada Hudzaifah ini. Dari dua hadis ini salah satu sudah terjadi. Dan Hudzaifah sudah melihatnya. Adapun hadis kedua belum dilihat kejadiannya. Dan dia sedang menanti kejadian itu, kata Hudzaifah. Ini Hudzaifah ini dia dikenal dengan sahibu sirrir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman. Makanya bahkan di antara nama-nama orang-orang munafikin yang ada di sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditahu oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Karena Nabi SAW mengabarkan kepada beliau. Ini dia orang-orang munafik itu. Nah para sahabat ya nanya kepada beliau, siapa itu yang disebut oleh Nabi itu siapa saja? Maka beliau bilang, enggak, saya tidak akan mengabari ini. Karena ini rahasia Rasulullah SAW. Sampai Umar ya memaksa dia. Dan Umar mengatakan, apakah saya termasuk di antara orang-orang itu? Kata Umar, lihat. Umar ini. Umar orang kedua terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengkhawatirkan dirinya jangan-jangan termasuk orang-orang munafikin. Padahal dia orang kedua terbaik. Begitu para sahabat masih khawatir terhadap dirinya. Lagu kita kan lah selo-selo doang, aku paling hebat. Aku paling soleh. Ngenteng kita ini. Umar manusia terbaik. Kedua setelah Abu Bakar. Khawatir jangan-jangan dia termasuk orang munafik. Tapi kemudian Hudzaifah mengatakan, enggak, engkau bukan termasuk orang munafik. Kayaknya di zamannya Umar, ya, setiap Umar akan menyolati jenazah, dia selalu cari Hudzaifah. Harapan dia Hudzaifah tene ya. Kalau dia ada, berarti jenazah ini aman, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak ada Hudzaifah, oh ciri-ciri wah terang dengan munafik ini kan. Orang ngusurang mah Umar ngusurang salat tidak dia kan. Kehebatan Hudzaifah. Pernah dia bertanya Umar kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ada nggak di sekeliling saya orang munafik yang disebut oleh Nabi SAW? Ada nggak? Hudzaifah mengatakan, iya ada. Nengke leger dia. Dan subhanallah sopok jelo akhirnya Umar bertengkar dengan salah satu menterinya, bertengkar seret. Ya, baru Umar sadar, oh ini yang dimaksud sama Hudzaifah. Bahwasanya ada di antara menterinya Umar salah satu dari orang munafik. Intinya bahwasanya Hudzaifah ibnul Yaman ini salah satu sahabat, digelari dia sahabat yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan, haddatsana annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabari kami bahwasanya amanah ini, amanah, menjaga amanah, sifat menjaga amanah, itu dia turun dan masuk langsung ke lubuk hati manusia. Dulu ini. Berarti ini amanah ini
Allah beri sifat amanah, sudah Allah berikan dia ke dalam dada-dada manusia. Yakni amanah ini dia sudah menjadi fitrah seseorang. Amanah ini sudah menjadi apa? Fitrah. Pasti orang akan mengatakan yang namanya amanah itu bagus, yang namanya amanah itu akhlak mulia. Kenapa? Karena sudah difitrahkan seluruh manusia. Diturunkan oleh Allah ke dalam dada-dada manusia yang namanya sifat amanah. Makanya sekarang amanah itu bagus apa tidak? Bagus, otomatis kita bilang bagus. Ya, karena itu akhlak yang sudah menjadi fitrah manusia. Dan ya, yang namanya akhlak yang baik ini sebenarnya sudah semua kita otomatis kan? Karena Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua yang lahir, itu dia lahir dalam kondisi suci, di atas fitrah. Di atas fitrahnya. Tapi nanti siapa yang merubahnya? Fabawahu yuhawwidanihi au yunassirani. Tapi orang tuanya lah kemudian yang merubah dia. Dirubah dia jadi Nasrani atau dirubah dia jadi Yahudi. Nah, di antara fitrah adalah amanah. Amanah ini sudah menjadi fitrah. Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Tsumma nazala al-Qur'an fa'alimu minal Qur'an." Kemudian setelah itu turun lagi Al-Qur'an menjelaskan tentang amanah. Maka mereka mengamalkan Al-Qur'an, yaitu mengamalkan yang namanya amanah berdasarkan Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan wa'alimu minas sunnah. Kemudian demikian pula dalam as-sunnah, dalam hadis-hadis. Mereka juga diajarkan amanah. Maka mereka mengamalkan amanah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini setelah dia menjadi fitrah, ya, setelah dia menjadi fitrah, maka Al-Quran dan hadis mendukungnya lagi. Al-Quran dan hadis mendukungnya. Ya, sehingga jadilah dia menjadi akhlak Islam yang mulia. Sama seperti kejujuran. Sama seperti jujur. Ini jujur ini sudah menjadi fitrah. Bahkan orang Arab dikenal jujur. Ya, sebelum datangnya Islam sudah dikenal dia jujur. Begitu datang Al-Quran, datang hadis, maka Al-Quran dan hadis ini mendukung lagi sifat kejujuran. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Tsumma haddatsana an raf'il amanah." Tadi beliau berbicara tentang diturunkannya sifat amanah. Nah, kemudian kata beliau berarti ini hadis yang kedua. Hadis yang pertama sudah beliau lihat, yaitu tentang turunnya sifat amanah. Sekarang hadis yang kedua yang beliau masih tunggu ini, beliau mengatakan haddatsana an raf'il amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita tentang diangkatnya yang namanya amanah ini. Berarti amanah ini akan diangkat. Amanah ini akan hilang. Ya, dan beliau mengatakan faqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanamur rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Seseorang tidur dan tiba-tiba amanah dicabut dari dalam hatinya. Dia tidur, tiba-tiba amanah itu hilang dari dalam hatinya. Ini menunjukkan bahwasanya sifat baik ini, sifat baik, akhlak baik, itu bisa dia berubah. Tadinya seseorang baik, bisa dia menjadi berubah menjadi tidak baik. Ya, orang ini misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, dia sedang tidur, tiba-tiba dicabut amanah dari dalam dadanya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan
innama yaqa'u ala ma huwa musyahadun liman khalaqa ahlal khiyanah, kata dia. Imam Ibnu Hajar mengatakan sesungguhnya ini terjadi, apa ini yang terjadi ini? Hilangnya sifat amanah. Ini terjadi gara-gara mereka berbaur dengan orang-orang yang khianat. Berarti ini efek apa ini? Efek pergaulan, efek lingkungan. Makanya ini pentingnya lingkungan itu para jamaah. Ya, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat. Makanya dalam Islam ada istilahnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa tujuannya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu? Untuk menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang islami. Karena kalau lingkungannya buruk, ini bisa ngerubah orang-orang yang ada di dalam itu. Orang yang tadinya amanah berada di lingkungan yang buruk, nanti dia akan berubah menjadi apa? Khianat. Makanya yang berada di lingkungan yang buruk segera pindah cari lingkungan yang baik. Dan Nabi SAW berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di negara atau lingkungan orang kafir. Berlepas diri beliau. Dia kau tanggung jawab. Suruh tidak hidup di lingkungan orang Islam, suntono atau ada milih hidup, benar kau tanggung jawab, apa mau dah sesat? Angkat tangan beliau. Ya, angka mau temele minta pegawaian, sila kita cari di negara-negara Islam. Di tempat-tempat yang agama itu terjaga. Tidak tipe negara yang tidak beragama, negara komunis, negara hilang agama, no bare. Ya, dalam sebuah hadis dikisahkan ada seseorang yang membunuh 100 jiwa. Berapa dibunuh? 100 jiwa. Dan orang ini mau tobat. Orang ini mau tobat. Maka didatangilah orang alim, singkat cerita. Maka orang alim ini mengatakan, intaliq ila ardi kada wa kada, fa inna biha unasan ya'budunallah. Pergilah ke daerah ini dan ini, karena di sana tempat orang-orang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Sembahlah Allah bersama mereka di sana. Wala tarji' ila ardik, kata beliau. Jangan kembali ke daerahmu, katanya. Fa innaha ardusu, karena daerahmu itu daerah yang buruk, katanya. Yang jelek. Ini menunjukkan lingkungan ini sangat menentukan ini. Ya, dan singkat cerita begitu dia ke tempat yang baik, meninggal dia di tengah jalan. Maka diperintahkan kepada malaikat ukur mana lebih dekat. Apakah dari tempat dia meninggal kepada desa yang bagus itu lebih dekat atau kepada desa yang buruk itu lebih dekat. Diukur ternyata dia lebih dekat kepada desa yang baik, akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat. Ini dia belum nyampe ini, belum dia beribadah kepada di desa itu. Baru niatnya mau ke sana, dia sudah mendapatkan pahala sekedar niat mau ke sana. Ini menunjukkan sangat pentingnya yang namanya lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik. Maka sila kita berusaha menciptakan lingkungan yang baik niki dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik, kita kembali ke hadis. Beliau mengatakan, yanamur rajulun naumata. Seseorang tidur, ya, sekali tidur maka amanah dicabut dari dadanya. Fayadhillu atharuha mithlal waqti, kata beliau. Begitu dia tidur, dicabut amanah dari dalam dadanya, dari dalam hatinya, dan di hatinya itu tersisa sebuah bekas yang hitam. Mithlal waqti, kata beliau. Ulama kita menjelaskan al-waqti itu seperti luka bakar bersisa di dadanya. Yakni hati ini pernah dihinggapi oleh sifat amanah begitu.
Sehingga dulu dia pernah amanah, sekarang sudah nggak amanah lagi, sudah cuman ada bekas-bekas amanah itu. Kemudian dia tidur lagi, kata beliau, "Tsumma yanamun naumata fatuqbadul amanatu min qalbi fayadhillu atharuha mithla atharil majli." Kemudian dia tidur lagi besoknya dan sisa bekas amanah pun dicabut dari dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersisa seperti kulit yang melepuh. Ya, seperti kulit yang melepuh. Kajamri dahrajathu ala rijlik fanafita fatarahu munbatiran wa laysa fihi syai'. Sama seperti satu buah bara api yang menggelinding di kaki kalian, maka dia akan berefek ada lepuhan di dalam kulit itu. Hatinya, kata beliau, kalau dicabut amanah, maka dia akan melepuh. Sama seperti batu yang digelindingkan di kaki kalian, kalau kena batu bara itu, digelindingkan, begitu kena bara di kulit kita, bagaimana kulit kita? Melepuhkan dia. Apa rana? Kembung sekedi. Marak butir itu. Ya, melepuh dia. Kemudian beliau mengatakan, fatarahu muntabiran. Engkau lihat dia seolah-olah besar. Di dadanya melepuh amanah, seolah amanah itu. Padahal, apa kata beliau? Walaysa fihi syai'. Padahal kalau dibuka, ditusuk dia misalkan pakai jarum, nggak ada apa-apa di dalam. Amanah begitu dicabut, melepuh dadanya, seolah-olah masih ada amanah dibungkus oleh hatinya. Begitu dibuka, darah wah, hilang amanah. Ini menunjukkan amanah bisa diangkat dan langsung hilang sama sekali. Jika tadinya orang itu amanah, bisa langsung jerak jamaah dia amanah. Berubah akhlak itu. Bisa akhlak itu berubah. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma akhadha hasatan fadahrajahu ala rijlih." Kemudian beliau langsung mencontohkan, beliau ambil sebuah batu, beliau gelindingkan batu itu di kaki beliau untuk mendekatkan permisalan. Jadi beliau mengatakan, seperti engkau menggelindingkan bara api di kakimu, itu akan bisa melepuh. Kemudian beliau ngambil dia batu, digelindingkan batu itu di kaki beliau. Ya, untuk mendekatkan yang namanya pemahaman. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fayusbihun nasu yatabaya'un fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Kemudian setelah amanah ini hilang, orang-orang pada jual beli. Di saat jual beli nggak ada satu pun yang amanah dalam jual beli. Kenapa nggak ada amanah? Karena amanah sudah diangkat, sudah amanah. Nggak ada yang amanah. Ya, jual terong Aceh, di atasnya doang bagus, bawahnya BPA. Apalagi macam jual bensinnya campuran bensin. Jual ini begitu, jual macam. Ini bukti-bukti sudah nggak ada amanah. Ya. Kemudian hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan aminan. Sampai karena sudah nggak ada sama sekali yang amanah, akhirnya orang bisa tahu, orang bisa kenal yang namanya orang amanah itu. Sehingga mereka mengatakan di desa itu ada satu orang amanah di sana. Di desa itu ada satu orang amanah. Saking langkanya yang namanya amanah. Sekarang apa yang langka sekarang di zaman kita ini? Contoh ini biar mendekatkan pemahaman ini. Hah? Sawan 2? Sawan 2? Apa kena? Oh, hah? Oh, kejujuran. Dengerin sawan 2 baru. La ilaha illallah, bahaya nih. Itu contoh juga misal sawan 2 misal. Sehingga orang tahu di sana seki. Kenapa? Karena rata-rata dinara sah. Amanah juga demikian nanti karena rata-rata nggak ada sehingga orang tahu di sana satu orang amanah, di sana satu, di sana satu.
Tapi kalau amanah ini menyebar di seluruh tempat, selesai sudah. Seluruh dengan amanah soalnya. Tapi karena nggak ada orang amanah, begitu ada yang amanah, terkenal dia karena apa? Keamanahannya. Saking jarangnya orang amanah itu. Kemudian beliau mengatakan, hatta yuqalu lirrajuli, begitu sudah hilang amanah, maka orang-orang akan berkata kepada orang-orang, ma ajladahu, ma adfarahu, ma a'qalahu. Luar biasa si fulan, dia sangat pemberani. Luar biasa si fulan, dia sangat pandai. Luar biasa si fulan, dia sangat cerdas. Maksudnya apa? Maksudnya nanti di akhir zaman, akhirnya pujian-pujian itu bukan lagi berdasarkan amanah seseorang. Tapi dia akan dipuji kalau dia berani. Dia akan dipuji kalau dia pandai. Dia akan dipuji kalau dia cerdas. Wa ma fi qalbihim mithlu habbatin min khardalin min iman. Dan orang yang dipuji-puji ini sedikit pun di hatinya tidak ada iman. Berarti orang yang baik itu bukan lagi orang beriman di akhir zaman. Kenapa? Karena hilang iman. Amanah sudah hilang. Mereka dipuji gara-gara apa? Dipuji gara-gara keberanian. Dipuji gara-gara kepandaian. Dipuji gara-gara kecerdasan. Bukan gara-gara keamanahannya, bukan. Bukan gara-gara agamanya, bukan gara-gara imannya, bukan. Tapi dipuji gara-gara apa? Dunia intinya. Kekayaannya lah, kepintarannya ngomong lah, kecerdasannya, mengkritisi, cekat dia ngeritik dan lain sebagainya. Tapi bukan dia itu dikenal baik gara-gara agamanya, bukan. Ya, makanya Syekh di sini dijelaskan bahwasanya mereka pandai, cerdas, pemberani, tapi nggak ada iman, kata hadisnya. Syekh Salim Al-Hilali beliau mengatakan, wa annal iman wal akhlaq mutalaziman, kata beliau. Hadis ini menunjukkan bahwasanya iman dan akhlak ini apa mutalaziman ini? Seiring sejalan, selalu berdua. Ya, idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau sudah salah satu diangkat, maka diangkat juga yang lain, gitu. Kalau sudah diangkat iman, otomatis amanah juga diangkat. Diangkat amanah, otomatis iman juga diangkat. Berdasarkan hadis ini, kata beliau. Di sini orang dipuji karena kepandaiannya, dipuji karena kecerdasannya, dipuji karena keberaniannya, dia pintar mengkritik dan lain sebagainya. Tapi di hatinya tidak ada iman. Ya, dipuji padahal nggak ada iman di hatinya. Harusnya kalau nggak ada iman, orang buruk selesai. Wah, kalau nggak ada Islamnya orang buruk nanti. Tapi kita lupakan itu. Ya, kita puji justru kepintarannya dan lain sebagainya. Sudah terjadi gitu di zaman kita ini. Iya, jamaah. Kita senang lihat retorika, bagaimana dia ngomong, bagaimana mengkritisi. Dan lain sebagainya. Kemudian walaqad ata alayya zamanu. Kemudian tadi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin ucapan Hudzaifah perawi hadis. Hudzaifah mengatakan walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu. Telah lewat satu zaman pada saya di mana di zaman itu saya bisa membeli dari siapapun, kata. Maksudnya zaman sahabat. Di zaman sahabat, dia bisa membeli, dia bisa belanja di siapapun. Kenapa dia bisa beli atau belanja di siapapun? Karena seluruh mereka amanah di zaman sahabat. Hudzaifah ibnul Yaman, ini dia meninggal tahun 36 Hijriyah. Dia meninggal setahun setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan itu sedang apa namanya? Berkecamuknya fitnah itu. Ya, sedang berkecamuknya fitnah para Khawarij.
sedang berkecamuk saat itu. Sehingga beliau melihat zaman yang sudah sahabat dihinakan di zaman itu. Makanya beliau mengatakan, dulu saya bisa belanja dimanapun karena seluruh mereka amanah. La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinu. Ketika saya belanja dia orang muslim, maka dia akan amanah muslim itu karena agamanya yang nyuruh dia untuk amanah kepada saya. Wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'i. Kalau dia orang Yahudi atau kalau dia orang Nasrani, dia akan amanah karena dia ditekan oleh pemerintahnya sehingga dia akan amanah kepada saya. Kenapa ditekan oleh pemerintahnya? Karena pemerintahnya amanah juga. Pemerintahnya mengharuskan dia amanah. Kalau enggak amanah dihukum dia. Makanya walaupun saya belanja dulu di orang Nasrani, saya belanja di zaman dulu, saya belanja di orang Yahudi di zaman dulu, maka mereka juga akan amanah menjual kepada saya. Kenapa? Karena mereka takut kepada pemimpinnya, pemerintahnya. Kalau saya belanja di orang Islam, dia akan amanah karena agamanya orang Islam ini yang nyuruh dia berbuat amanah. Kata beliau yang dulu, wa amal yaum, adapun sekarang, kata beliau, fama kuntu bai'u minkum, maka saya nggak bisa belanja di hari ini illa fulanan wa fulanan, kata beliau, melainkan hanya saya belanja dari fulan dan dari si fulan. Milan-milannya belanja ya di tahun keberapa itu? Tahun 35 Hijriah, 36. Sekarang tahun berapa sekarang? 1447 kah? Wah, 1100-an yang tahun apa? 1400-an. Iya, 1400-an tahun yang lalu. Itu Hudzaifah bin Yaman, wah, milen-milen pada belanja lah. Bagaimana kita sekarang ini? Ya, nah ini hadis ini muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bagaimana ya pelan-pelannya amanah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Ya, amanah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari zamannya Hudzaifah ibnul Yaman sampai dengan zaman kita ini telah diangkat amanah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam sebuah hadis dikatakan, ya, namun hadisnya dipermasalahkan oleh ulama-ulama kita, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama diangkat dari kalian adalah amanah. Hal yang pertama diangkat dari kalian adalah apa? Amanah. Dan yang paling terakhir nanti adalah sholat. Dan yang terakhir nanti adalah apa? Sholat. Dalam arti bisa saja orang itu dia masih sholat, dia masih puasa, tapi sudah tidak ada apa? Amanah. Darah amanah. Ya, sholat luar biasa, zikir, baca Quran, ngaji, sangruannya dah. Ya, tapi dalam masalah amanah sudah hilang. Ya, bisa saja terjadi demikian karena yang pertama kali diangkat apa tadi? Amanah. Dan yang paling terakhir diangkat nanti adalah salat. Nah, ini dia hadis kita, hadis yang kedua di bab ini tentang wajibnya amanah, dan dia hadis yang ke-200 ya dari kitab Riyadhus Shalihin, dan hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kita ambil faedah. Berarti waktu lagi masih ini ya. Bareh di amanah di waktu bareh ini. Kelolosan itu. Oh, tergantung takmir masjidnya, alhamdulillah. Tapi faedah pertama tentunya alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Beliau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi dan benar terjadi. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya hal yang gaib
ini tidak akan mungkin diketahui melainkan wahyu dari Allah. Dan Allah menurunkan wahyu kepada siapa? Diturunkan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi. Makanya orang yang mengetahui gaib itu dia dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia ini adalah seorang nabi. Itu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka-angka di zaman menara dengan mengaku menau gaib sama dengan dia mengaku menjadi seorang nabi. Arak kenu. Lalu lagu nasadu, muntasadu keluar kita dari Islam hati-hati. Karena beliau bersabda, la nabiyya ba'di, enggak ada lagi nabi setelahku, kata beliau. Ya, maka jangan percaya kepada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan jangan percaya kepada orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Kemudian faedah yang kedua, bayanu rafa'il amanati 'anil qulub. Hadis ini menjelaskan tentang diangkatnya sifat amanah dari dada-dada manusia. Ya, sifat amanah ini akan diangkat sebagaimana ilmu juga akan diangkat. Al-Qur'an ini juga akan diangkat nanti. Yang hafal di dadanya tiba-tiba lupa, hilang dari dadanya. Yang ditulisan tiba-tiba melobor, hilang Quran, hilang. Itu akan diangkat. Ya. Makanya mumpung dia belum diangkat, sila kita pelajari dia, sila kita pahami dia. Ya, ilmu tersebut. Ilmu akan diangkat, demikian pula dengan amanah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah ketiga, fadlu zamani sahabati radhiyallahu anhum ala man ba'dahum. Hadis ini menunjukkan keutamaan para sahabat dibandingkan dengan umat setelah para sahabat. Apa tadi keutamanya sahabat di hadis ini? Apa keutamanya tadi apa? Seluruhnya amanah. Mereka semuanya amanah. Makanya Hudzaifah bin Yaman mengatakan, saya belanja dari siapapun nggak masalah kalau dulu, kata beliau. Kalau sekarang saya pilih-pilih tempat saya belanja. Kenapa? Karena di zaman beliau sudah mulai ada orang-orang yang tidak amanah. Faqad kanatil amanatu kamilatan fihim. Sifat amanah itu sempurna di zamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Faedah yang keempat, dikatakan sur'atu taqallubil qulub bisababi kathrati wuqu'il fitan. Dikatakan di sini keempat, cepatnya hati ini terbalik. Cepat sekali terbalik. Di antara sebabnya disebabkan karena banyaknya ujian-ujian. Sebabnya terbalik apa? Saking banyaknya ujian. Ya, ujian dalam menuntut ilmu, banyak ujian menuntut ilmu. Akhirnya jerak nuntut ilmu. Dia lalu ngaji, datang telepon, siap-siap barang yang datang nih. Siap-siap ngene, siap-siap ngono. Ya, atau dituduh Wahabi, dituduh macam teroris lah, macam. Ya, mau mengamalkannya juga berat. Hina nih tebareh, sumpah nih tebareh, dan lain sebagainya. Mendakwahkannya apalagi? Ya, banyaknya fitnah di akhir zaman akhirnya menjadikan orang terbalik hatinya. Ya, fitnah-fitnah sangat banyak, akhirnya hati itu terbalik. Jadi faedah keempat, cepatnya terbaliknya hati disebabkan karena banyaknya fitnah. Faedah yang kelima, jadi makanya lebih baik selamat dari fitnah itu. Bagaimana cara selamat? Menjauh dari sumber-sumber fitnah. Yang kelima, anna fadlal insani fi kamali amanatihi. Ya, ini penting ini. Beliau mengatakan sesungguhnya standar kemuliaan manusia itu ada pada kesempurnaan sifat amanahnya. Jadi standar baik buruknya seseorang itu dilihat dari apa? Keamanahannya.
Bagaimana dia amanah apa tidak? Itu standar baik buruknya dia. La fi kamali quwwatihi, bukan di kekuatannya, bukan. Oh dia kuat, dia bukan itu jadi standar baik itu. Kuat tapi dia nggak amanah. Boleh kita tahu baik, dijabur kita semua. Karena dia kuat tapi dia tidak amanah. Wa syaja'atihi, bukan di keberaniannya, bukan. Tapi dia apa? Di amanahnya. Wa husni tadbirihi fil umuri dunyawiyah, dan bukan di kehebatan manajemennya, bukan. Tapi dia apa? Di amanahnya itu. Itu tepat standar baik atau buruknya seseorang. Lihat di amanahnya atau bukan. Ya, sekarang banyak kita belajar macam-macam nama ilmunya ini. Ya, ilmu manajemen lah, ilmu biar berani lah, ilmu biar kuat lah, ilmu macam-macam. Tapi lupa belajar ilmu agama. Lupa belajar iman, lupa belajar akhlak. Padahal standar bagus atau buruknya orang di mana? Di iman itu, di akhlak itu. Ya, makanya ini pendidikan-pendidikan ini harusnya 90% isinya apa? Agama ini isinya. Maka nanti otomatis kalau sudah dia amanah, otomatis kasih dia manajemen pinter dia di sana sudah. Kasih dia perekonomian, tahu dah dia caranya. Dan lain sebagainya. Makanya Nabi Musa di saat dia membantu seorang wanita ngambil air. Wanita ini bapaknya sudah tua, renta, nggak bisa dia ngambil air. Ini wanita ini mau ikut ngambil air, ada orang-orang laki semua di sana, nggak bisa ikut. Akhirnya Nabi Musa membantu dia ngambil air dengan tenaganya yang besar. Ya, kemudian terus setelah kejadian itu si perempuan ngasih tahu bapaknya, bapak ada yang bantu saya tadi. Gini. Akhirnya dipanggil Nabi Musa oleh si bapaknya ini. Cerita, terus bapaknya ingin menawarkannya kerjaan. Maka si wanita mengatakan apa? Inna khaira man ista'jarta al-qawiyyal amin. Hai bapakku, yang paling bagus untuk memberi tugas adalah orang yang kuat dan dia amanah. Dia kuat dan dia apa? Amanah. Pokoknya kalau sudah dia ada amanah, selesai, sudah kebagusan luar biasa. Ya, tapi sekarang kita amanah ini kita singkirkan ini, fokus dengan dunia, akhirnya keamanahan diremehkan. Harusnya itu yang menjadi nomor satu. Makanya dikatakan di sini standar kebaikan manusia itu dilihat pada apa? Amanah. Kemudian yang terakhir faedah yang keenam, anna husnal wafa'i bil ahdi wa husnat ta'amuli ma'an nas yadullu ala kaunil insani aminan. Bagusnya muamalah seseorang dengan manusia dan bagusnya dia dalam menunaikan janji. Bagusnya muamalah seseorang dengan manusia dan bagusnya dia dalam menunaikan janji, ini menunjukkan seseorang itu aminan. Ini menunjukkan kalau seseorang itu dia adalah orang yang amanah. Wa annal khiyanata tunafil iman, garis bawahi, dan bahwasanya khianat ini bisa meniadakan iman. Ya, sekali lagi bahwasanya bagusnya muamalah seseorang dengan manusia dan bagusnya dia dalam menunaikan janji ini menunjukkan kalau dia adalah orang yang amanah. Dan lawan amanah apa? Khianat. Dan khianat itu bisa menghilangkan iman. Berarti orang yang beriman dia otomatis akan apa? Amanah, otomatis. Ya, makanya kalau mau berakhlak, mau beramanah, mau jujur, apapun akhlak, maka yang pertama ditumbuhkan apa? Iman.
Orang yang paling beriman dialah yang akan paling berakhlak. Ya, apa hadisnya? Khairul la ilaha illallah, lupa, subhanallah. Imanan ahsanul khuluqah. Apa awalnya? Ahsanul mu'minina imanan aw khairul mu'minina imanan. Ahsanul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang beriman adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang menunjukkan iman ini erat kaitannya dengan akhlak ini. Tidak bagus akhlak menunjukkan tidak bagus imannya. Bagus iman otomatis nanti akan bagus akhlaknya. Makanya orang beriman dia berakhlak mulia karena apa? Karena iman. Dia senyum karena iman. Dia bantu orang karena iman. Berbakti kepada kedua orang tua karena iman. Orang kafir dia berakhlak karena apa? Dunia biasa. Ya, dia akan jujur karena dunia, ruangnya jujur, amanah dunia, senyum bahkan dunia, bukan kelawang pas teman yang toko seret. Silahkan lembut dia. Ada yang bisa kami bantu. Kan akhlak dong ini. Tapi tujuannya apa? Agar kita belanja tujuan. Ya, kalau orang beriman dia berbuat baik, bantu orang, senyum dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Sebagai keimanan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dia faedah dituliskan kita ada 6 faedah berkaitan dengan hadis niki. Ya, tapi sebenarnya banyak sekali faedah, cuman karena keterbatasan waktu, maka hanya ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tentunya hadis ini menunjukkan akan pentingnya yang namanya amanah, menunaikan amanah. Apalagi amanah ini pelan-pelan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti tidak ada lagi orang yang amanah. Mudah-mudahan yang kita baca ini jelas. Kalau ada yang jelas, ya kalau ada yang kurang jelas, maka bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bila azan ya bismillah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah li nabiyina Muhammadin al-wasilata wal fadilah ba'athu maqama mahmud. Ada yang belum jelas sebenarnya. Fadhal. Berupa apa? Salam. Tapi kita bersempat menunaikan amanah tersebut, namun orang yang dipuji meninggal. Sebenarnya kita tak pernah bertemu sama orang yang mengirimkan salam ini. Oh gitu, masya Allah. Baik, syukran. Jadi amanah berupa titipan salam. Ya, si A nitip salam ke B untuk disampaikan ke C. Tapi belum si B menyampaikan ke C, si C meninggal duluan gitu. Ya, meninggal dia. Apa yang harus kita lakukan ini? Maka si B sampaikan ke A. Lah, maaf. Maaf bro, dia bilang, maaf apa? Maaf akhi, dia bilang. Enggak kesampaian amanah antum. Si C ternyata duluan meninggal dia. Ya, maka doakan dia. Maka tidak lagi jadi salam, tapi jadi apa? Doa. Doa untuk si C. Jadi sampaikan kepada si A. Sekarang kan ada WA, ada semua. Ya, tinggal di WA si A bahwasanya si C sudah meninggal dunia sehingga titipan salamnya tidak bisa disampaikan. Mudahan jelas. Karena ini titipan salam, ini hutang juga ini. Amanah ini. Ya, harus disampaikan. Dan nitip salam itu sama seperti kita salam. Nitip salam sama seperti kita salam kepadanya. Di mana itu juga bisa sebagai menyambung silaturahim. Ya, kita diwajibkan menyambung silaturahim minimal dengan cara salam kepada dia, minimal. Sekarang di zaman kita ini kita dipermudah alhamdulillah dengan adanya HP, dengan adanya medsos. Maka sila WA dia, minimal tanya kabar.
Ngambil kabar dia meton sehat tidak. Sekedar ingin tahu kabar si dia, selesai sudah. Ya, biasanya nenggakan mun teu WA batur teh apa melende nih. Begini enggak kepen ke. Enggak usah diberi situ, pokoknya saya tahu kabar si dia cukup sudah. Itu sebagai bentuk, niatkan dia sebagai bentuk menyambung silaturahim. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal. Pertama, pimpinan kita diberikan aman, kita tolak, kita pegang, kita tidak mampu menjaga kita tahu karakter semua teman-teman yang akan kita. Boleh menolak, ya. Aslinya ya nolak sebenarnya. Ya, kalau ditawarin aslinya nolak. Kecuali kalau tidak ada yang mampu melaksanakannya kecuali kita. Ya, maka di sana kalau ada urusan agama wajib kita laksanakan. Tapi kalau ada urusan dunia maka mustahab untuk kita lakukan. Tapi asalnya menerima kayak tadi jabatan atau apa gitu, asalnya adalah ditolak. Karena kan menjadi beban. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Semua kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Maka dari sini asalnya nolak, nggak usah mau. Nggak usah mau, itu asalnya. Kecuali kalau dilihat nggak ada yang mampu ini, nggak ada yang mampu. Kalau urusan agama maka wajib antum yang maju. Misal di sebuah tempat antum mau sholat, di tempat itu nggak ada yang bisa jadi imam, nggak ada yang bisa baca Fatihah misal. Fatihahnya rusak. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Misalkan saya Fatihah ini ngono rata-rata dan antum yang bisa. Maka di satu wajib untuk maju itu. Bukan karena haus kedudukan sebagai imam, enggak, tapi ini karena enggak ada yang bisa. Maka dia maju. Gitu, untuk menyelamatkan semua ini. Ya, tapi kalau masalah dunia dan sebagainya ya tidak perlu wajib lah. Ya, untuk maju di sana. Kalau memang nggak bisa semua, tidak terlalu wajib karena ini urusan dunia. Kalau urusan agama, maju karena agama orang kan rusak ini. Kalau antum tidak maju, ya. Tapi asalnya kalau ada yang lain sudah biar yang lain sudah biar yang lain. Kenapa? Untuk selamat dari pertanyaan tadi. Karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin tersebut. Jelas antum? Makanya dulu kita bilang kalau orang paham masalah ini, bendenara gin nyalon mah dikureni, kan? Ya, ada takut dia dengan ditanya itu. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Ada apa? Adakah? Masya Allah. Ada kita pakai untuk mengasah agar amanahnya tetap tajam, tidak hilang, nanti tidak tumpul. Ya seperti yang tadi Niki, yaitu tingkatkan iman. Nah, karena iman ini nanti akan memunculkan akhlak-akhlak yang mulia. Di antara akhlak mulia adalah amanah. Tingkatkan iman, seret, otomatis nanti kita akan amanah. Otomatis kita akan jujur. Otomatis kita tidak akan menyelisih janji kalau iman sudah meningkat. Tapi kalau iman sudah menurun, seret, apalagi darah iman, dia akan berdusta, dia akan khianat, dia akan mengingkari janji. Makanya ciri orang munafik itu apa? Kalau dia bicara, bohong. Kalau dia berjanji, selisihin janjinya. Kalau dikasih amanat, khianat dia. Kenapa? Sudah hilang iman soalnya. Orang munafik nggak ada iman, dia orang munafik. Jadi begitu hilang iman, sudah akhlak-akhlak buruk muncul semua. Nah, supaya hilang akhlak buruk, naikkan iman. Seret. Begitu iman di atas muncul semuanya nanti. Kejujuran, amanah, nepatin janji, sabar, seluruh akhlak mulia akan muncul. Bagaimana caranya meningkatkan iman? Ya, maka Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mal.
segeralah kalian beramal soleh. Fitanan kakil ta'il lailil mudlim, sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti kegelapan malam, kata. Ulama kita mengatakan ini menunjukkan bahwasanya amalan soleh bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Dan amalan soleh ini sebab terangkatnya iman. Mana amalan soleh itu? Ya kayak mengaji, nuntut ilmu, sholat, baca Al-Quran, berzikir. Ini terus perbanyak ini. Ya, kalau sudah perbanyak ini maka akan meningkat iman. Kalau sudah meningkat iman, maka otomatis nanti akhlak-akhlak yang lain itu akan terasah dia. Mudahan jelas ya deh. Jelas, alhamdulillah. Berarti agar terasah amanat, tingkatkan apa? Iman. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Masih para jamaah? No, wah di bawah semua sudah tangan-tangan ini. Ya, berarti menunjukkan cukupnya apa yang kita baca niki. Baik para jamaah, dengan demikian alhamdulillah berakhir sudah kajian kita malam niki. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat tiang yang baca dan antum semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.